10. Nomor 10 ini adalah induksi matematika. Induksi matematika. Nah, induksi matematika ini agak panjang nih ya. Nggak apa-apa. Akan dibuktikan, ada di kisi-kisi Bapak Ibu. Jadi membuktikan dengan induksi matematika kayak gitu, ada di kisi-kisi. Bapak Ibu kan sudah punya kisi-kisi UKM PPG ya. Nah, itu kisi-kisinya di situ per nomor malah ada, per nomor. Nomor ini nanti keluarnya ini kayak gitu ada. Akan dibuktikan menggunakan induksi matematika bahwa ini sama dengan ini. Dengan asumsi bahwa formula benar untuk setiap K bilangan asli, maka langkah selanjutnya adalah membuktikan ini sama dengan apa. Nah, gitu. Jadi kita anggap benar untuk setiap bilangan asli. Kalau induksi matematika itu kan ada 3 tahap ya. Yang pertama, buktikan benar untuk N sama dengan 1. Itu kan biasanya sudah benar. Yang kedua, jika benar untuk N sama dengan K, akan dibuktikan benar bahwa N sama dengan K plus 1 itu juga benar gitu. Berarti ini kita buktikan. Berarti kan kita mau membuktikan benar, kita akan mau membuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1 gitu. Nah, berarti Bapak Ibu, yang ini kita anggap benar untuk K setiap bilangan asli ini kita anggap benar ya. Nah, berarti caranya adalah ini saya tulis dulu di sini 1 pangkat 3. Oh, salah ini. 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah titik-titik sampai K pangkat 3. Nah, itu benar. Nah, ini benar gitu. Ini sama dengan 1 plus 2 plus 3 ditambah titik sampai K kuadrat itu benar. Nah, ini loh, ini kan sama nih. Nah, ini tulis benar. Nah, kita akan membuktikan benar untuk K plus 1. Jadi di sebelah kanannya ini kita tambahi K plus 1. Berarti bentar. Ini berarti oke, gimana sih ini? Bentar. Hapus saya, oke. Berarti ini 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah titik-titik sampai ditambah K pangkat 3 ditambah kita tambahi apa? K plus 1 pangkat 3. Nah, ini loh, kita tambahi K plus 1. Nah, ini kita tambahi. Nah, ini kita akan membuktikan benar gitu. Jadi akan kita buktikan ini jadi sesuatu yang lain gitu loh. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang ini, nah ini itu kan sama dengan ini ya. Nah, sudah benar ya, sama dengan ini ya. Yang saya kasih tanda biru ini kan sama nih. Nah, padahal kalau di dalam notasi sigma, di sini ya, kalau dalam notasi sigma 1 tambah 2 tambah titik-titik sampai ditambah K begitu. Ini adalah K kali K plus 1 per 2 gitu. Ini sudah dibuktikan di dalam pelajaran notasi sigma gitu. Ini pembuktian kelas 11 SMA kelas 11 itu sudah dibuktikan bahwa ini itu benar gitu. Maka yang saya beri tanda biru itu kita ganti dengan ini. Ini hafalan Bapak Ibu. Jadi penjumlahan bilangan bulat, penjumlahan bilangan asli sampai K itu sama dengan K kali K plus 1 per 2. Ini sudah merupakan hafalan kayak gitu. Jadi ini kita ganti ya, yang biru ini sampai sini saya ganti. K kali K plus 1 per 2 kuadrat. Kenapa kuadrat? Nah, ini kan ada kuadratnya gitu. Jadi ini adalah yang dalam kurung ini itu jangan lupa dikuadratkan. Ini ditambah K plus 1 pangkat 3 gitu. Nah, kemudian yuk ini kita kalau kuadrat berarti ini kita kuadratkan ya. K per 2-nya saya taruh sini, kalau saya kuadratkan jadinya kan K kuadrat per 4 ya. Terus dikali K plus 1 kuadrat ini ditambah K plus 1 pangkat 3 begini ya Bapak Ibu ya. Nah,
kalau sudah begini ini berarti saatnya kita cuman apa ya namanya ngotak-atik aljabarnya saja gitu. Kita otak-atik aljabarnya saja. Nah, berarti ini kita keluarkan yang bisa kita keluarkan. Kita bisa mengeluarkan K plus 1 kuadratnya ya Bapak Ibu ya. K plus 1 kuadratnya kan bisa kita keluarkan. Jadi K plus 1 kuadrat kita keluarkan. Tinggal apa? Yang depan tinggal K kuadrat per 4. K kuadrat per 4 ditambah yang belakang K plus 1 pangkat 3. Itu dikeluarkan K plus 1 kuadratnya tinggal K plus 1 ya Bapak Ibu ya. Gini ya. Nah, gini kan. Nah, berarti K plus 1 kuadratnya kita diamkan saja. Nah, yang ini kita samakan penyebutnya yuk. Per 4 ya. Berarti sini K kuadrat plus 4 ya. 4K ya. Ditambah 4. Plus 4. Gini ya. Kemudian ini 4-nya yang bawah ini bisa saya tarik ke depan ya. Jadi 1/4 gitu. Terus kemudian ini K plus 1 kuadratnya tetap. K plus 1 kuadrat. Nah, terus yang ini K kuadrat plus 4K plus 4 ini bisa difaktorkan sekalian ya. Jadi K plus 2 ya. Gini ya. Gitu. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Jadi ini akan kita buktikan benar untuk 1/4 K plus 1 kuadrat, K plus 2 kuadrat. Yang mana ini berarti? 1/4 K plus 1 kuadrat, K plus 2 kuadrat. Jawabannya yang C, begitu. Kan kita disuruh mencari ini akan dibuktikan benar untuk siapa gitu. Nah, maka langkah selanjutnya adalah membuktikan benar ini sama dengan ini gitu Bapak Ibu. Jadi caranya seperti itu. Ini kalau SMA ini pelajaran kelas 11 matematika wajib kayaknya. Matematika wajib. Itu Bapak Ibu ya. Nah, yang ini perlu dihafalkan. Ini yang saya kotai ini ya. Penjumlahan bilangan asli sampai dengan K itu adalah K kali K plus 1/2 begitu. Nah, ini harus ini di kisi-kisi ada ya, berarti pasti keluar gitu. Walaupun mungkin angkanya beda gitu. Tapi ada yang seperti ini juga model soalnya gitu Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan nomor 11 ya. Boleh Bapak Ibu? Iya, Bu. Oh iya, nomor 11 ya. Bu Ana, Oh iya. nanti PDF dikasihkan ya. Ya, nanti saya Nanti PDF. PDF-nya dikasihkan. Nanti ini tadi saya merekam tapi pakai rekam layar apa terus saya keluar tadi apakah si rekam layarnya masih berjalan apa enggak tahu, tapi nanti coba saya edit terus saya upload di YouTube juga ya. Nanti ini PDF-nya tak taruh di drive gitu biar bisa di-download di situ juga gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Tapi nanti saya olah dulu ini. Nanti saya bisa dibagi sebentar link grup Telegramnya. Oh, link grup Telegram dibagi di sebentar. Karena nggak gabung di grup WA, Bu. Oh, begitu. Telegramnya saya buat grup publik kok, Bu. Bisa di search, dicari. Namanya apa, Bu? Namanya PPG Matematika 2022. Soalnya saya nggak punya Telegram di laptop Bu, jadi saya nggak bisa copy paste di sini gitu. PPG Matematika 2022 gitu. Nanti saya yang jadi admin di situ. Atau grup, kalau link WA grupnya Bu? Kalau WA grupnya apakah masih ada tempat ya teman-teman ya? Oh, sudah penuh Bu kalau itu. Kalau di WA-nya sudah penuh, nggak bisa bergabung lagi. Kalau di itu bisa, di Telegram masih bisa. Ini beberapa sudah join lagi nih. Ada Bu Intan, Pak Ferdian, Pak Anang, Bu Elin baru saja bergabung. Jadi Telegramnya namanya PPG Matematika. Saya juga sudah gabung Bu di grup Telegram. Oh iya, Bu. Bisa sebentar dibagi pembahasannya di grup Telegram juga ya Bu? Oh ya, nanti PPG Matematika 2022 gitu. Nah, silahkan nanti di search, itu saya buat publik grupnya.
Oke, bisa kita lanjutkan sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Mehmet ingin memberikan hadiah kepada teman-temannya. Dulu pas ngerjain soal ini, saya pas ujian itu kayaknya nggak saya kerjakan karena udah panik dan soalnya panjang. Jadi yang gampang itu jadi susah. Padahal setelah selesai ngerjain, saya ulangi lagi ya ternyata gampang gitu. Menyesal saya nggak ngerjain ini. Mehmet ingin memberi hadiah kepada teman-temannya, masing-masing 1 pensil, 1 karet penghapus. Oh, berarti harus sama ya jumlah pensil dan penghapus yang harus dibeli. Untuk keperluan itu, Mehmet membeli pensil dan karet penghapus sama banyak. Mehmet membeli kedua barang tersebut di toko ABC yang menjual kedua produk dalam kemasan tidak melayani eceran. Kemasan A harganya ini isinya pensil. Jadi kemasan A itu isinya 5 pensil. 5 pensil harganya 11.750 rupiah. Terus kemasan B isinya 4 penghapus. Penghapus harganya 8.500. Gini ya. Tapi kan di sini masing-masing dapat 1 pensil, 1 penghapus. Berarti kan yang jumlah pensil sama jumlah penghapusnya kan harus sama nih. Berarti kan kemasan A kita beli berapa, kemasan B kita beli berapa, biar pensil dan penghapusnya ini jumlahnya sama. Berarti kan kita buat KPK-nya ya Bapak Ibu ya. 4 sama 5 berarti kan 20. Berarti pensilnya yang kemasan A itu harus kita beli 4 box. 4 box gitu ya. Berarti yang penghapus ini kita beli 5 box gitu kan Bu? Ya tidak? Sehingga kita akan dapat 20 pensil dan 20 penghapus gitu kan. Nah, 20 pensil berarti harganya berapa? Berarti harganya 47.000 begitu ya. Nah, yang ini harganya berarti 5 kali ini berarti 42.500. Saya tolong dikoreksi kalau salah ngitung gitu. Nah, sehingga di sini istilahnya 1 paket gitu ya, 1 paket. Dalam 1 paket Mehmet itu 1 paket yang berisi 4 box kemasan A dan 5 box kemasan B. Nah, itu dia total harganya adalah 89.500 gitu ya. Nah, terus selisihnya ini berapa? Selisih dalam 1 paket yang harganya 89.500 tadi, selisih antara paket A dan paket B berapa harganya? Selisihnya adalah 4.500 ya. Selisihnya. Selisih paket A, kemasan A dan kemasan B kan 4.500 gitu. Nah, di sini jika selisih total pembelian kemasan A dan kemasan B adalah 9.000 gitu, maka total harga pembelian Mehmet adalah berapa? Nah, berarti kan gini logikanya. Kalau beli 1 paket, selisih A dan B-nya kan 4.500. Agar selisih A dan B-nya itu 9.000, berarti dia beli berapa paket? Berarti beli berapa paket, Bu? 2. Berarti kan beli 2 paket gitu kan. Nah, kalau beli 2 paket. Ya. Kalau beli 2 paket berarti total pembelian Mehmet berapa? Kalau 1 paket kan harganya segini, ya berarti 2 kali 89.500 gitu. Berarti 1 kayaknya 1 berapa ya? 179 ya? 17900 ya. Nah, kayaknya yang A gitu kalau nggak salah ngitung gitu. Kalau saya seperti itu, ya agak ribet ya, enggak sih kalau menurut saya. Tapi kalau Bapak Ibu punya cara lain yang lebih oke ya nggak apa-apa, bisa. Boleh.
pakai ada cara lain yang lebih oke, lebih cepat, silahkan gitu. Oke ya. Nah, sekarang nomor 12 gitu. Nah, ini juga soal langganan ini. Jika ini, dan ini merupakan 3 suku berurutan pada barisan geometri, maka nih, oke, ini kelebihan S ya. Maka hasil kali semua X yang mungkin. Barisan geometri itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh barisan lain. Punya apa? Punya rasio gitu. Rasio itu didapat dari mana Bapak Ibu? Gitu ya, pokoknya berurut gitu loh, dibagi ya, punya rasio gitu ya. Nah, sekarang coba kita penuhi tuntutan soalnya. Barisan geometri U3 bagi U2. betul, berarti kan ini U1, ini U2, ini U3, begitu ya Bapak Ibu ya. Berarti U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2. Kita apa seperti pola ini, jadi kita masukkan angkanya. U2 itu berapa? 6X plus 3 per U1 berapa? 7X plus 1 sama dengan U3. U3-nya 5X min 3 per U2-nya 6X plus 3. Kemudian ini kita kali silang ya Bapak Ibu ya, kita kalikan silang. Nah, kita kali silang. Dapatnya apa? 6X plus 3 kali 6X plus 3, berarti kan 36. Saya tulis dulu. Ya, boleh saya tulis dulu ya. Saya tulis dulu deh. 6X plus 3 terus 6X plus 3 sama dengan 7X plus 1 dikali 5X 36X kuadrat plus 3 18 kali 2 36 juga ya, 36X plus 9 gitu, sama dengan sebelah sini berarti 35X kuadrat min 21 plus 5 berarti min 16X terus min 3 gini ya. Terus kita jadikan satu ruas, sebelah kita jadikan ke sini ya. Nah, kita dapat X kuadrat plus 52X terus plus 12 ya. Nah, pertanyaannya hasil kali semua nilai X yang memenuhi. Bapak Ibu tidak perlu memfaktorkan. Kenapa? Satu, ini toh nggak bisa difaktorkan ya, nggak bisa difaktorkan ya. Yang kedua, yang ditanya bukan X-nya berapa. Pertanyaannya hasil kali semua X yang mungkin. Berarti kan X1 dikali X2. Ada rumusnya kan? Apa itu? C per A. Gitu ya. C per A kan. Jadi kan berarti ini kan ini A, ini B, ini C ya. Nah, jangan lupa ada rumus X1 kali X2 adalah C per A. Berarti 12 per A-nya adalah 1. Oh, 12 gitu jawabannya. Berarti ini kalau suatu ketika yang ditanya bukan X1 kali X2 Bapak Ibu, suatu ketika yang ditanya adalah jumlah nilai X yang mungkin, berarti rumus yang dipakai apa? Suatu ketika yang ditanya adalah X1 ditambah X2, rumusnya apa berarti? Di plus 52X min, rumusnya ini Bu. X1 plus X2 itu adalah min B per A ya rumusnya. Nah, ya enggak? Di persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini. Nah, jadi kalau X1 kali X2 itu C per A, kalau X1 plus X2 itu adalah min B per A. Jadi suatu ketika kalau soalnya bukan hasil kali, misal, maka jumlah nilai semua X yang memenuhi, nah berarti kita pakainya rumus yang ini gitu ya, gitu. Tapi kalau yang ditanya yang dikali berarti C per A gitu. Itu Bapak Ibu. Oke, nomor 12 cukup ya?
Bisa kita lanjutkan? Halo, bisa kita lanjutkan Bapak Ibu? Bisa tidak kita lanjutkan ini? Halo? Apakah saya masih di sini? Halo? Apakah suara saya terdengar? Halo Bapak Ibu, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Halo? Halo Bapak Ibu? Saya sudah bisa masuk belum ya? Halo? Oke. Saya sudah bisa masuk ya? Sudah. Oke. Bisa, Bu. Oh iya. Bu Wiwi, angkat tangan ada apa Ibu? Saya akan share screen lagi. Oke. Oke, saya akan share screen lagi sebentar. Oke. Oke, apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum. Oh, belum. Oh, sudah. Ini sudah, Bu. Sudah keluar, Bu. Sudah. Oh iya, Sudah kan? keluar. Tadi saya sampai mana ya? Sudah sampai akhir ini belum? Sampai dapat jawaban 12 ini? Apakah tadi saya masih Iya, Bu. di forum? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah dapat 12, Bu. Oh iya, sekarang nomor 13 ya Bapak Ibu ya. Oke. Mohon maaf jaringannya kurang bagus sih. Sebentar. Ini nomor 13. Ibu Erni membeli salak 280 salak, 450 apel dan 500 jeruk. Buah tersebut akan dimasukkan dalam kantong plastik dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak antara kantong plastik satu dengan kantong plastik lainnya. Banyak buah yang terdapat dalam masing-masing plastik. Paling sedikit yang mungkin adalah, nah, di sini kan berarti salaknya 280, terus kemudian apelnya 450, jeruknya 500 gitu ya. Nah, dia kan dimasukkan dalam kantong plastik dengan jumlah masing-masing jenis sama gitu ya. Sama banyak antara kantong plastik satu dan kantong plastik lain. Berarti kita cari dulu jumlah kantong plastiknya itu berapa. Agar di dalam ini ya masing-masing kantong plastik paling sedikit, berarti kan kita cari kantong plastiknya paling banyak berapa. Berarti kita cari FPB-nya dulu ya, FPB-nya untuk kantong plastiknya. FPB-nya ini berapa? Kayaknya 10 ya. 10 ya, yang bisa bagi ini, bisa bagi ini, bisa bagi ini itu kan 10. FPB-nya kan 10, berarti ada 10 kantong plastik gitu. Ada 10 kantong plastik. Nah, pertanyaannya bukan banyaknya kantong plastik loh ya, jangan milih A Bapak Ibu. Banyaknya buah yang terdapat dalam masing-masing plastik. Nah, banyaknya buah yang terdapat dalam masing-masing plastik. Berarti dalam kalau ada 10 plastik berarti 1, 2, 3. Berarti salaknya kan ada, berarti ada berapa ini? Berarti ada 228 salak, kemudian dalam satu plastik ya. Dalam satu plastik berarti ini 45 jeruk. Berarti 1, 2, 23 ya. Kok 125, 123, mohon maaf.
maaf. 1, 2, 3 ya, gitu. Itu yang C gitu ya. Udah ya Bapak Ibu, nomor 13 oke. Sekarang nomor 14. Nah, oke. Nomor 14. Rata-rata ulangan matematika di suatu kelas adalah ini. Rata-rata berarti dia adalah expert ya. Expert. Sedang gimana Bu? Nggak kelihatan. Gimana Ibu? Kelihatan tidak Bapak Ibu? Atas dulu kelihatan Tuan. Gimana? Ibu nggak kelihatan. Apa ini? Tidak kelihatan? Masih sharing itu saya? Halo Bapak Ibu apa? Oh, sekarang udah kelihatan. Udah kelihatan. Oh, udah kelihatan. Oh iya. Udah kelihatan. Oh iya. Saya lanjutkan ya. Rata-rata ulangan matematika di suatu kelas adalah 75,4. Berarti ini adalah X-bar. Sedangkan simpangan bakunya adalah ini. Berarti ini rho ya, simpangan baku. Jika Hafizna adalah salah seorang siswa di kelas tersebut, nilai matematikanya ini. Berarti ini adalah X ya, X nilainya, XI. XI-nya, X-nya Hafizna. Maka nilai angka baku, ini bukan buku ya, baku. Salah ketik ini. Nilai baku. Nilai baku. Nilai baku. Oke, nilai baku, angka baku. Angka baku itu agak asing kalau di telinga saya. Mungkin Bapak Ibu juga angka baku itu apa? Angka baku itu adalah Z-score. Nah, ini adalah kalau di SMA itu juga sekarang ada matematika peminatan kelas 12 itu ada tentang distribusi normal Bapak Ibu. Ada tentang distribusi normal dan itu membahas tentang Z-score ini gitu. Nah, rumusnya Z-score itu apa? Itu adalah X min X bar per row. Nah, sederhana sekali rumusnya. Cuman kalau nggak tahu rumusnya kan repot ya gitu. Karena angka baku apa? Nggak mudeng. Karena nggak tahu itu apa. Jadi, tapi kalau Z-score mungkin Bapak Ibu ingat gitu. Z-score itu X min X bar per row. Jadi ini langsung saja X-nya di sini kan 85, masukkan 85 dikurangi X bar. X barnya adalah 75,4 dibagi row. Row-nya adalah 1,5 gitu. Nah, ini berapa ya? Berapa ya kita? Berapa dong? Saya tahu 85 dikurangi ini. Pakai kalkulator aja ya. 6,4. Apa? 6,4? 6,4. Oh ya, 6,4 ya. Langsung ya, ini kurang ini terus bagi ini ya. Itu 6,4 gitu. Ya, Bu ya.